Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Maulana Radifiansyah dan Firdausin Nuzula akan menjelaskan macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Kata najis dalam bahasa Arab ada dua penyebutan. Yang pertama, najas. Maknanya adalah benda yang hukumnya najis. Yang kedua, najis. Maknanya adalah sifat najisnya. Menurut bahasa, kata najis ialah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut syara, najis ialah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri daripadanya dan mensucikan apa yang dikenainya. Adapun benda-benda najis adalah 1. Kencing dan kotoran manusia, kencing hewan dan kotorannya. 2. Darah yang mengalir. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Rasulullah bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua macam darah, yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. 4. Anjing dan babi. Yang kelima, zat yang memabukkan. Yang keenam, nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Adapun benda najis yang bisa suci, perkara yang menjadi suci dari yang asalnya najis, ada dua, yaitu yang pertama yaitu khamr, minuman yang terbuat dari air perasan anggur. Apabila telah menjadi cuka dengan sendirinya, begitu juga hukumnya suci seandainya ada khamr yang berubah sebab dipindah dari tempat yang terkena matahari ke tempat yang teduh maupun sebaliknya. Dan apabila khamr berubah dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya, maka khamr tersebut tidak suci. Yang kedua, kulit bangkai yang disamak, kecuali kulit bangkai anjing, babi, atau keturunan salah satu dari keduanya. Macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama, najis mughalladhah atau najis berat, yaitu najisnya anjing, babi, atau yang lahir dari salah satunya. Yang kedua, najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najisnya air kencing bayi yang tidak makan selain susu dari ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga, najis mutawassithah atau najis sedang, yaitu semua najis selain 2 yang di atas. Cara menghilangkan najis. Adapun cara mensucikan najis-najis sebagai berikut. Yang pertama, najis berat atau mughalladhah disucikan dengan 7 kali basuhan setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu, di mana salah satunya dengan debu. Sebagaimana sabda Rasulullah, cara mencuci bejana apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Riwayat Muslim. Yang kedua, najis ringan atau mukhaffafah disucikan dengan memercikkan air di atasnya disertai menghilangkan najisnya. Rasulullah bersabda, kencing anak-anak perempuan dibasuh dan kencing anak laki-laki diperciki saja. Riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, najis sedang atau mutawassithah. Najis sedang atau mutawassithah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang masih nampak warna, bau, atau rasanya. Maka cara menyucikan najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Contohnya, air kencing yang masih nampak warna, bau, atau rasanya. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak nampak warna, bau, dan rasanya. Maka cara menyucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Contohnya,
arak yang sudah kering, dan air kencing yang sudah mengering. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.